Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di MD Channel. Konten-konten yang ada pada channel saya isinya mengenai tips, mengenai asam lambung, dan mengenai dengan profesi atau pekerjaan atau usaha yang saya miliki saat ini, yaitu wedding organizer atau pelaminan serta taruh atau tendanya ya teman-teman. Alhamdulillah, konten ini sudah terus mengalami kemajuan. Terus artinya apa? Konten ini sangat membantu rekan-rekan sekalian semua, yang dimana kalian mungkin ada usaha wedding atau usaha pelaminan, ataupun kalian yang masih dalam tahap penyembuhan untuk penyakit GERD, asam lambung atau gastritisnya ya teman-teman. Untuk konten kali ini saya ingin membagikan atau membahas pengalaman saya mengenai penyakit asam lambung yang sempat saya alami beberapa tahun yang lalu, yang alhamdulillah sekarang saya dikatakan sudah sembuh ya teman-teman. Jadi buat kalian semua, intinya dari penyakit ini sebenarnya adalah 99% itu adalah pikirannya teman-teman. Apabila pola makan kalian mungkin tidak teratur, tapi pikiran kalian itu misalkan tenang, nyaman, insya Allah penyakit ini tidak akan hinggap di kalian ya. Seumpama misalnya kalian punya mah, itu hanya pola makan kalian tidak teratur ya teman-teman. Nah, yang di tingkatannya lebih tinggi tentunya ada asam lambung atau GERD ya, yang sudah naik ke kerongkongan atau sebagus kalian ya. Jadi disitulah inti dari penyakit asam lambung ini. Penyakit yang sangat tidak nyaman sebenarnya yang kita rasakan, yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu ya teman-teman. Jadi buat kalian semua sebenarnya penyakit ini jangan terlalu kalian pikirkan ya, tapi jangan juga kalian biarkan ya. Intinya kalian harus realistis saja. Mungkin ini akibat kelalaian kalian atau tidak teraturan kalian dalam sehari-hari sebelum kalian sakit asam lambung. Misalkan pola makan kalian tidak teratur, sibuk dengan pekerjaan kalian ya, jadi lupa sarapan, terus sarapannya jadi siang, makan siang jadi sore hari, begitu makan malam jadi tengah malam, begitu teman-teman ya. Sebenarnya yang mendominasi penyakit ini sebenarnya adalah pikiran. Jadi buat kalian, pengalaman saya pribadi, di saat itu memang pola makan saya tidak teratur ya, tidak teratur sama sekali. Sebenarnya saat itu saya hanya penyakit mah biasa sebenarnya teman-teman, penyakit mah biasa, belum sampai tingkatan yang GERD seperti ini ya. Karena akibat pekerjaan saya yang saat itu memang super sibuk ya, sampai saya dapat tingkatan yang lebih tinggi saat itu. Saat saya terkena GERD, dada saya itu seperti panas ya teman-teman, di sini ya panas sekali ya, sampai di tenggorokan sini ini panas teman-teman. Rasanya rasa terbakar sini. Satu hari satu malam saya tidak bisa tidur ya teman-teman, sangat menyiksa. Di situ saya tingkatan mah saya itu sudah tinggi ya, sudah level GERD. Nah, di situ saya baca literatur, saya buka-buka di Google kenapa dada panas. Ya, di situ saya bisa simpulkan sendiri bahwa saya itu sakit GERD. Kemudian keesokan harinya saya langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat, lalu saya di endoskopi ya. Sebenarnya penyakit ini bisa kalian hindari ya teman-teman ya, asalkan kalian bisa menjaga pola makan kalian, terutama pola pikir kalian. Nah, untuk saya sendiri, saya menjadi emas saya itu meningkat menjadi GERD itu saat terkena masalah yang besar menurut saya pribadi ya, karena seumur hidup saya tidak pernah mendapatkan masalah seperti itu ya. Jadi disitulah jadi tingkatan emas saya itu meningkat karena pikiran saya itu sudah tidak karuan ya. Mungkin di sini saya tidak sampaikan apa permasalahan saya itu, karena ini sangat pribadi menurut saya, jadi mohon maaf. Tapi kasus itu sampai menyeret saya ke aparat penegak hukum ya teman-teman. Jadi di situ saya sangat
sangat terbebani pikiran saya ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang masih dalam penyembuhan asam lambung, apalagi teman-teman sudah di endoskopi, sudah dipastikan di dalam organ lambung kalian itu tidak ada permasalahan lain selain misalnya radang atau luka lambung bisa diakibatkan oleh gastritis atau asam lambung kalian itu yang berlebihan itu ya. Jadi happy aja, jangan terlalu kalian pikirkan. Nah, karena makin kalian pikirkan, makin kalian berpikir macam-macam, makin kalian panik, kalian cemas, itu akan lebih meningkatkan penyakit kalian atau lebih membuat resiko kalian itu malah makin panik dan cemas. Nah, di situ asam lambung kalian tertentu akan cepat naik dan susah untuk normal kembali. Nah, jadi saran saya, menurut pengalaman pribadi saya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan lah, ya. Sebaiknya kalian bawa enjoy aja. Kalau bisa kalian bawa aktivitas seperti biasa, tentunya dengan kalian juga pantang makanan yang dilarang untuk sementara waktu. Kalau sudah kalian merasa sudah baikan, bisa kalian coba asal tidak berlebihan. Nah, itu mungkin teman-temannya. Jadi proses penyakit asam lambung ini untuk penyembuhannya memang orang berbeda-beda. Ada yang cukup lama, ada yang sebentar saja, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Nah, semua tergantung dengan keadaan atau fisik kalian masing-masing, ya. Nah, tentunya semuanya harus diiringi dengan ikhtiar seperti berobat, ya. Coba herbalan yang menurut kalian itu cocok. Tapi kadang-kadang ada herbal yang tidak cocok dengan kalian, ada juga yang cocok. Ya, jadi kalian bisa merasakan sendiri atau kalian bisa mencoba herbal mana yang cocok buat kalian semua, ya. Ya. saya hanya bisa memberikan motivasi ini agar kalian bisa cepat sembuh, ya. Kalian juga tidak terlalu memikirkan yang macam-macam. Jadi kalian juga harus mengelola stres kalian, ya. Jangan sampai stres, jangan terlalu banyak pikiran, jaga pola makan, hindari pantangan. Itu sebenarnya sudah cukup, kalian bisa menetralisir asam lambung kalian, ya. Di samping dengan mungkin obat-obat PPI seperti lansoprazol apa lain-lainnya, seperti ada yang Nexium, ada yang sukralfat. Nah, itu hanya membantu sebenarnya, tapi sebenarnya intinya dari kalian sendiri penyakit ini, ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Lain waktu saya bisa sampaikan lagi. Jadi intinya dari konten saya kali ini adalah kalian harus fokus dengan pikiran kalian, jangan berpikir yang macam-macam, kelola stres kalian, ya. Jadi buat enjoy saja, ya. Itu saja. Coba kalian tetapkan itu. Kalau ada keluhan sedikit, jangan kalian berpikir yang macam-macam, ya. Jangan sekalian malah tambah panik, cemas kalian yang berlebih. Di situ akan malah membuat kalian itu tidak nyaman, ya. Di situ akan meningkatkan asam lambung kalian, malahan bukan makin menurunkan, ya. Jadi cukup di sini mungkin yang saya perlu sampaikan. Lain kali saya akan sampaikan lagi video motivasi selanjutnya yang semoga saja bisa membuat pengalaman pribadi saya kepada kalian yang masih dalam proses penyembuhan asam lambung agar bisa sembuh kembali dan beraktivitas kembali. Saya doakan kalian cepat sembuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.